Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat satu program yang terdiri dari 4 kelas, di mana ada satu kelas untuk read file, ada satu kelas untuk write file, dan ada satu kelas untuk memanipulate output daripada read file tersebut. Oke. So, dan tentu ini ada main classnya. Oke. So, jadi yang ini kita akan hapus dulu. Alright, dari sini kita akan hapus, dan kita tetap akan menggunakan kedua file ini. Jadi kita biarkan aja ini di sini. Kemudian ini kita akan hapus, kita nggak perluin, dan kita nggak perlu scanner. Right. Oke, so ini kita kasih, karena ini akan agak panjang, jadi kita mungkin harus kasih banyak komen. Ini file path. Oke. Ya, kemudian kita akan declare list. Kita perlu 2 list di sini. List yang pertama, dua-duanya adalah string. Ini mungkin kita kasih nama string. Ini akan nampung, list yang ini dia akan nampung data from file. Oke. Ya, kemudian yang string yang satunya, list string yang satunya lagi, ini kita kasih nama ini, dan ini dia akan manipulate data yang kita proses. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bikin read file. Kemudian di dalam read file ini kita mau hitung jumlah line yang ada di dalam file tersebut. Kemudian kita akan write to list, ya, yang dalam hal ini adalah str ini tadi. Jadi kita mau bikin satu kelas di sini. Oke. Sebut aja nama kelasnya ini lesson 1. Dan kita akan import Java IO file reader. Kita akan import Java IO buffer reader. Ya, karena kita akan menggunakan read line, ya, jadi bukan read per karakter tapi per line. Java IO, kemudian ini IO exception. Oke. Kemudian kita butuh array, Java util array list, ya, dan kita butuh Java util list, ya, ini interface list. Oke. Di sini kita akan bikin field. Nah, fieldnya kita mau private. Ya, ini kelas untuk read file, ya. Jadi kita akan bilang di sini nih read file. Oke. Kemudian kita akan bilang write to array list. Oke. Jadi membaca file, ambil dari file, kemudian ditulisnya di dalam array. Nanti array list itu akan kita manipulate, ya. Oke, private kita bilang final list string, ini data yang dari file. Kemudian private final kita butuh string origin, ini adalah source filenya, ya, mau origin mau source sama aja. Oke. Ya, kemudian private string align. Nah, ini tempat sementara untuk kita nampung per line-nya itu sebelum kita pindahkan ke list. Jadi dari source of file dia ke sini, kemudian masuk ke list, ya. Kemudian private integer. Nah, ini optional, saya butuh number of line. Kayaknya di tutorial yang lalu ini sudah ada, tapi nggak apa-apa, saya mau juga ini di sini. Oke. Lalu kita akan bikin constructor, dan constructor ini public, tentu lesson 1. Ada satu parameter, yaitu dia origin atau source of file, ya. Source boleh, ya. Dan kita akan instantiate
kita akan initialize dan instantiate juga ini array list dan kemudian kita akan bilang origin sama dengan source dan number of lines sama dengan 0 0. Kemudian kita mau panggil satu metode tadi, sebut aja namanya doRead. Ya, metode itu kita akan buat di sini ya. Jadi semua dipanggil pada saat constructor. Oke. Alright, jadi kita akan bikin di sini private. Metodenya private karena tidak mau di-invoke, cuma hanya bisa melalui constructor. Oke. Kita akan bilang void doRead dan ini apa ya, metode ini untuk metode untuk read file and count line. Oke. Jadi kita coba di sini bikin try dan kita mau gunakan try with resources ya. Buffered reader, buat aja bf, kemudian new buffered reader, kemudian kita akan pass argument di sini yaitu dia constructor dari file reader. Kemudian argumennya adalah origin, yaitu dia path filenya ini ya. Oke, dan kita akan try-nya apa ya, while. Kita akan bilang while align ya, ini align, string align ini tempat sementara yang akan menampung value dari bf read line. Oke. Dan kita akan bilang tidak sama dengan 0 ya, artinya selama, kalau 0 berarti filenya berakhir. Oke, jadi selama belum filenya berakhir dia akan nge-loop, dan di dalam loop situ kita akan bilang number of lines ya, ini ya kita mau increment ya, kita tambah terus, jadi kita bisa menghitung jumlah lainnya berapa. Setiap kali dia nge-loop dia menghitung jumlah lainnya berapa. Right. Kemudian kita akan bilang str.add dan di sini align ya. Ini adalah list yang kita create, yaitu dia ini. Oke, metodenya adalah add dan dia akan menambahkan setiap line menjadi satu elemen di dalam list str tersebut. Dan sekarang kita perlu catch IO exception, kemudian system print line A. Oke, ini harusnya udah done, jadi ini method ini udah selesai. Kemudian saya mau ada tambahkan satu method lagi atau dua method lagi. Ini method untuk return number of line ya, jadi ini public integer, kemudian kita bilang count line. Simple, ini cuma return number of lines. Alright, dan saya mau satu method lagi di sini untuk return listnya, method return a list. Oke, dan kita akan bilang public, sini adalah list data type-nya dan dia adalah string. Kita bilang open file read method atau apapun namanya, return str ya, karena list ini nanti akan kita invoke di main class, di main method, kelas yang ada main method, kemudian kita akan manipulate. Oke. Nah, ini satu udah selesai, tapi ini udah 9 menit. Kita coba bikin yang, kita lanjutkan di sini. Kita instantiate, kita akan bilang lesson 1, kemudian kita beri nama apa aja ya, misalnya 66. Alright, dan kita akan bilang new lesson 1. Constructornya perlu satu argument, yaitu dia ini source, ini kita masukkan di sini ya, source. Alright, dan kemudian kita akan bilang integer
number of line sama dengan 66 dot 66 dot, ya itu dia count line. Oke, method yang kita buat. Kemudian kita akan bilang str, ini list yang kita sudah create. Kemudian kita akan bilang sama dengan 66 dot open file read. Ya, jadi data yang dari open file read akan masuk ke dalam str. Oke. Lalu kita masih harus mau bikin sekarang convert each line as element, atau kita akan mengconvert setiap line ini sebagai element, kemudian kita akan breakdown, kita akan proses. Jadi kita akan convert each line to to each word misalnya ya. Oke, jadi begini, kalau di sini ini listnya ini terdiri dari setiap elemen itu adalah line dari file. Kita mau bikin setiap elemen itu di dalamnya ada beberapa word, ada beberapa kata-kata, itu akan kita bikin setiap kata satu elemen juga ya. Jadi ini diproses. Oke, so kita mau bikin satu list, satu kelas lagi yang namanya di sini misalnya lesson 2. Oke, kelas ini fungsinya adalah dia akan breakdown line to words. Oke, jadi setiap word akan jadi satu elemen pada list. Alright, dan kita akan import, ada yang mesti kita import java.util. Kita akan import list tentunya. Kita akan import java.util. Kita akan import array list, dan kita akan import java util.arrays ya, karena kita akan pakai method yang ada di arrays ini. Right. Kemudian ini udah 12 menit, jadi ini kita lanjut di tutorial berikutnya. Oke, sampai jumpa. Salam.